Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya kelompok 1 akan menjalankan sistem kurs valuta asing mata kuliah manajemen keuangan internasional dosen pengampu Mega Tunjung Lestari MAP. Nama anggota kelompok yang pertama yaitu Muhammad Akbar Mubarok, saya sendiri, NIM belakang 007. Yang kedua yaitu Sevivio Nika Yudinia, NIM belakang 011. Yang ketiga yaitu Aulia Kusuma Dewi 024, dan yang keempat Alviro Matian NIM 039. Baik, di sini ada 3 poin yang akan kami jelaskan tentang sistem kurs valuta asing. Yang pertama yaitu sejarah sistem moneter internasional, yang kedua yaitu faktor penentu nilai tukar, dan yang ketiga yaitu mekanisme dan transaksi valuta asing. Sejarah sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional. Pada akhir abad ke-17, terdiri bank pertama di dunia yaitu Bank Inggris yang menandai transformasi Eropa dengan sistem ekonomi riba yang kemudian akan menjalar ke seluruh dunia. Tentunya pernyataan ini dikemukakan oleh Towne pada 1954. Dari sini kemudian muncul istilah moneter dengan standar emas yang berkembang dari penggunaan dalam negeri. Pada saat itu masing-masing negara menetapkan nilai uangnya atas dasar emas. Itu artinya bank sentral harus memiliki cadangan emas senilai dengan uang kertas yang diterbitkan. Sistem ini mengandung masalah karena produksi emas tergantung hasil tambang dan bank sentral tidak dapat melaksanakan kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengenaan suku bunga. Tetapi hal ini tidak terjadi secara internasional karena sebagai contoh dalam dunia Islam yang melarang riba. Apabila terjadi kelangkaan pada koin emas dan perak di pasar, maka dapat digunakan komoditi yang melimpah di pasar dan mempunyai umur simpan, seperti contohnya garam, barley, kurma, beras, dan gula sebagai uang. Standar emas berakhir tahun 1936 ketika negara-negara yang termasuk dengan gold block countries melepaskan standar emas. Tulisan ini akan menganalisa dan mengevaluasi secara kritis apa dan bagaimana sistem moneter internasional berkembang dari Bretton Woods hingga petrodolar, dan bagaimana prediksi masa depan sistem moneter internasional. Oke, materi berikutnya yaitu faktor-faktor penentu nilai tukar. Faktor-faktor penentu nilai tukar. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Perubahan cita rasa masyarakat akan mempengaruhi dan mengubah corak konsumsi atas barang produksi di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Ketika harga barang dalam negeri rendah, maka akan menaikkan ekspor. Dan ketika harga barang dalam negeri tinggi, maka akan mengurangi ekspor. Apabila harga barang impor rendah, maka jumlah impor akan bertambah. Dan apabila harga barang impor tinggi, maka akan mengurangi jumlah impor. Dengan demikian, perubahan harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan atas mata uang tersebut. Yang ketiga, kenaikan harga umum atau inflasi. Inflasi menyebabkan harga dalam negeri lebih mahal daripada luar negeri, sehingga inflasi cenderung menambah impor, dan hal ini menyebabkan permintaan atas valuta asing bertambah. Inflasi menyebabkan harga luar negeri lebih mahal, sehingga inflasi cenderung mengurangi ekspor, dan hal ini menyebabkan penawaran atas valuta asing berkurang. Maka, harga valuta asing akan bertambah, yang berarti harga mata uang negara yang mengalami inflasi menurun. Yang keempat, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Apabila lebih banyak modal yang mengalir ke suatu negara, maka permintaan dan nilai atas mata uang negara tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara yang dialirkan ke luar negeri
karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi lebih tinggi di negara-negara. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi pada nilai mata uang suatu negara tergantung pada corak pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Apabila kemajuannya diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang negara tersebut bertambah lebih cepat daripada penawarannya, sehingga nilai mata uang negara tersebut akan naik. Tetapi apabila kemajuannya diakibatkan oleh perkembangan impor, maka penawaran atas mata uang lebih cepat bertambah daripada permintaannya, sehingga nilai mata uang negara tersebut akan merosot. Baik, selanjutnya di slide ke-9 ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dan transaksi valuta asing. Mekanisme dan transaksi valuta asing. Valuta asing atau disingkat sebagai falas merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang dikarenakan perbedaan mata uang tiap negara itu sendiri. Saat ini, transaksi jual beli valuta asing umumnya dapat dilakukan di bursa atau pasar falas yang bersifat internasional. Pasar falas sendiri menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar, dan menerapkan manajemen valuta asing. Transaksi valuta asing yang pertama itu transaksi spot, yang merupakan dengan penyerahan dan pembayaran dilakukan saat itu juga. Dalam ini transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari atau kerja berikutnya. Yang kedua yaitu transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Yang ketiga yaitu transaksi swap, yaitu satu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang kombinasi dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.